Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya Ibu Mulyana bertanya kepada Abi tentang sikapnya yang merasa bahwa dia telah memprovokasi warganya atau tetangganya untuk tidak beli daging di lapaknya Bu Ani karena merasa dikecewakan ya dengan pelayanannya dan juga dengan kualitas dagangannya. Nah, apakah provokasi yang dilakukan Bu Ani ini termasuk orang yang zolim? Apakah Bu Ani termasuk orang zolim karena mempengaruhi banyak orang untuk tidak belanja atau membeli barang di lapaknya Bu Ani? Seperti itu, walaupun didasari kekecewaan pelayanan dari Bu Ani terhadap Ibu Mulyana. Mohon pencerahannya Abi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madaya wasi'an. Bu Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, kasus yang disampaikan oleh Bu Mariana tadi, Mulyana tadi ini punya dua ujian. Yang pertama ujian buat pedagang, yang kedua ujian buat pembeli. Maka adab berdagang itu harus dijaga. Betul? Rezeki itu akan datang dari Allah tergantung bagaimana cara kita berdagang. Sikap berdagang itu adalah salah satu modal. Bagaimana kita mampu melayani dengan baik, kata-kata yang menyenangkan, bikin yang konsumen itu nyaman, dan itu adalah modal utama agar orang tidak berpindah dari kita. Betul? Sehingganya harus bisa nyamanin apa kita? Customer kita, nyamanin pembeli kita. Bikinlah mereka nyaman di warung kita. Bikinlah mereka senang di tempat kita. Agar adalah apa? Nilai yang 2000 itu bukan sebuah masalah buat mereka yang nyaman, yang percaya, yang enak, yang orang dagangnya jujur. 2000 itu bukan hal yang mahal. Betul? Banyak orang jualannya mahal, mereka nggak nilat harga, nggak lihat nilainya. Kenapa? Karena yang berjualannya menyenangkan. Betul? Kalau sekarang jualannya mukanya asem, mukanya nyebelin, ditanya kayak orang yang mau ngajak berantem, kira-kira yang belinya mau apa enggak? Nyaman apa enggak? Kapok apa enggak? Kapok. Makanya kalau pengen punya pelanggan, kitanya harus bisa nyenengin orang, harus bisa nyenengin pelanggan. Insya Allah pelanggan itu akan jagain kita, insya. Yang pertama, yang kedua ujiannya Bu Mulyana, betul? Ujiannya apa? Ya emang kita dongkol. Iya emang kita marah, iya emang kita kecewa, betul? Tapi jangan jadi samanya. Boleh orang lain mengecewakan kita, tapi kita tidak boleh merusak rezeki orang. Ngingetin doang boleh nggak Ustadz? Hanya mengendar mengingatkan boleh. Bu, kalau beli nanti di lapaknya Bu Ani harus detail ya. Pilih-pilih dulu, hati-hati cari. Karena mungkin ini saya kurang detail, jadi saya dapatnya jelek gitu ya. Ngingetin orang boleh, tapi ngomporin jangan. Betul? Nah ketika itu yang kita lakukan, insya Allah, Allah tahu kok balasan orang baik pasti kebaikan. Amin ya robbal alamin. Oke Ibu Mulyana, jadi jelas ya. Memang walaupun Ibu Ani bikin kecewa kita sebagai penjual dan Ibu sebagai pembeli diperlakukan tidak wajar, itu boleh Ibu kesel. Tapi juga jangan jadi Ibu membalas dendamnya dengan menghambat atau merusak rezeki orang dengan memberikan atau memprovokasi orang lain untuk jangan belanja di tempatnya Bu Ani. Oke Bu Mulyana,
Baik, semoga Bu Mulyana selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan ya. Amin. Dan nanti kalau ada rezeki lagi Ibu beli daging, dagingnya sehat dan seger. Amin. Tapi jangan beli di Po Ani Bu, daging busuk. Kayak Bu ya. Tetap coba aja datang ke Po Ani, cuma lebih teliti lagi Ibu ya. Siapa tahu Bang udah sisa aja udah gak ada lagi gitu kan kemarin gitu. Baik, tepuk tangan buat Ibu Mulyana ya. Jadi memang hati-hati ya jamaah, tadi Abi sudah bilang kalau kita belanja di pasar jangan sampai ini justru menjadi jalan kita menuju neraka. Ya, bagaimana sebagai pembeli dan juga penjual ada adabnya. Ya, karena memang disitulah di pasar itu banyak setan-setan berkeliaran. Ya, ada yang nyuruh, ada yang mencurangi timbangan, ada yang mau taruh barang yang busuk taruh di atas, yang jelek taruh yang bagus taruh di bawah. Iya. Banyak cara-cara ya untuk mencari keuntungan, tapi dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar, dan itu menjadi sesuatu yang tidak halal ya Bu ya. Betul. Maka bisa mengatakan kita pada neraka. Pembeli juga jangan banyak gosip di pasar, beli sesuai dengan kebutuhan keluarga, habis itu pulang sesuai dengan tujuan dan niatnya ke pasar ya Bu ya. Jangan sampai kita juga terjebak menjadi ke pasar, menjadi jalan kita justru ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu Abi boleh kita akhiri tausiah dengan doa agar tadi apa yang Abi sampaikan kita jalankan, kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang jadi doa, cita-cita, keinginan dan jadi hajat Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Abi. Baik pemirsa Jalan Dakwah, ibu-ibu semua, mari sama-sama kita akhiri kajian ini dengan menyempurnakannya, berdoa kepada Allah agar semua yang kita lakukan ada dalam perhitungan dan penjagaan Allah. Istighfar di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Angkat kedua belah tangan kita, buka mata hati kita, tundukkan kepala kita. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, hanya kepadamu kami mohon perlindungan ya Allah. Jauhkan langkah kami dari langkah yang salah ya Allah. Jauhkan ya Allah perbuatan kami dari perbuatan yang jauh darimu ya Allah. Jauhkan hati kami dari prasangka yang tidak baik ya Allah. Jauhkan lisan ini dari perkataan yang malah mendatangkan maksiat ya Allah. Jauhkan segala amal-amal kami dari tipu daya setan ya Allah. Hanya kepadamu kami berlindung ya Allah. Jangan ada dalam diri kami ingin merugikan orang lain ya Allah. Jangan ada dalam diri kami ingin merusak orang lain ya Allah. Berikan keselamatan kepada kami ya Allah, sehingga sebagaimanapun Engkau memberikan keselamatan kepada orang lain ya Allah. Tata hati kami ya Allah. Perbaiki amal kami ya Allah. Bimbing hidup kami ya Allah. Jauhkan kami dari perkara-perkara yang akan merusak ibadah kami ya Allah. Hanya kepadamu kami berlindung ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Dan hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Faqdiya hajatuna. Silahkan berdoa ibu, mudah-mudahan di sisa umur kita amal kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, langkah kaki kita dalam taat dan ibadah kepada Allah, hati kita lebih bersih, ucapan kita lebih terjaga, dan mudah-mudahan rezeki kita makin barokah. Doakan orang yang ada sebelah kanan kita biar sehat, panjang umur, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Doakan orang sebelah kiri kita biar sehat, panjang umur, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Baik, ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan dan ucapkan terima kasih sudah saling mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan sekali lagi buat pemirsa yang ingin hadir langsung ke Jalan Dakwah, silakan hubungi tim media sosial kami dan atau bisa langsung datang ke Menara Syariah dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.